Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Di sini saya ingin menjelaskan 3 poin pembahasan penting mengenai etika. Baik, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama Imran Sony dengan NIM J1B022054. Di sini ada 3 poin pembahasan. Yang pertama yaitu mengapa perlu menerapkan etika dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu etika sebagai mahasiswa itu sendiri. Dan yang ketiga itu pentingnya menerapkan etika profesi. Sebelumnya di sini saya ingin mengutip untuk kita terlebih ketahui mengenai etika itu sendiri. Saya ingin mengutip dari filsuf yaitu Aristoteles yang menjelaskan bahwa ada 2 etika. Yang pertama yaitu ada terminus technus, yaitu etika yang dapat dipelajari sebagai ilmu pengetahuan tentang perbuatan manusia. Yang kedua yaitu manner and custom, artinya etika yang berkaitan dengan tata cara dan adat kebiasaan yang melekat pada diri manusia. Etika termasuk bagian dari filsafat yang meliputi hidup baik, seseorang berbuat baik, dan menginginkan hal-hal yang baik dalam kehidupannya. Yang pertama yang ingin saya bahas yaitu mengapa perlu menerapkan etika dalam kehidupan sehari-hari. Etika sangat memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari, baik ketika bermasyarakat, di lingkungan pekerjaan, dan di lingkungan pendidikan. Intinya dapat kita bersosialisasi untuk bisa menjalankan etika itu sendiri. Etika dapat definisikan sebagai disiplin, nilai, berintegritas, dan kejujuran seseorang ketika berada di tengah orang lain yang kemudian dapat kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tindakan kita tidak hanya mempengaruhi diri kita sendiri, tetapi pada orang-orang sekitar kita yang dapat kita pengaruhi juga. Etika juga berperan dalam mengatur hidup kita dan bertindak secara bertanggung jawab. Pentingnya etika tidak dapat kita abaikan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama pada bidang pendidikan dan bagaimana kita praktek kerja, apalagi keduanya saling berkaitan dalam mengikuti jejak profesi itu sendiri. Etika membantu menetapkan standar untuk apa yang dapat diterima dan apa yang tidak dapat diterima. Baik, menuju yang kedua yaitu pembahasan yang kedua yaitu etika kita sendiri sebagai mahasiswa. Ada beberapa poin yang ingin saya jelaskan, yaitu yang perlu kita miliki sebagai mahasiswa itu sendiri. Yang pertama, etika dalam pergaulan. Nah, ini sangat-sangat bersosial. Bagaimana kita mengetahui etika dalam pergaulan? Yang pertama, bersikap sopan, santun, saling menghormati, dan menjaga perkataan. Yang kedua, yaitu ada etika akademik. Bagaimana kita bisa menjaga kejujuran dalam mengerjakan tugas, ujian, dan penelitian, serta kita mengurangi atau menghindari bagaimana adanya plagiarisme itu sendiri. Yang ketiga yaitu etika dalam berkomunikasi. Nah, ini perlu kita ketahui bahwa bagaimana kita bisa menghormati waktu dan ruang dosen, mendengarkan hal-hal yang baik dan terbuka untuk bisa mengkritisi kita dan memberikan saran untuk yang baik. Dan yang keempat yaitu etika dalam menggunakan fasilitas kampus, yang dimana menjaga kebersihan dan merawat fasilitas kampus serta menggunakannya sesuai dengan peruntukannya. Selanjutnya yaitu etika dalam tugas kelompok. Nah, di sini kita harus ketahui bagaimana kita bisa berpikir jujur dan adil, berpartisipasi secara aktif dan menghargai kontribusi setiap anggota tim. Dan selanjutnya yaitu ada etika dalam menghargai perbedaan pendapat. Nah, di sini di saat kita di dalam kelas, selebihnya khususon kita dapat belajar untuk saling mengerti bagaimana sudut pandang orang lain ketika teman-teman kelas juga berbeda pendapat. Yang selanjutnya yaitu etika bagaimana kita bisa bertanggung jawab pada diri kita sendiri, yaitu mengelola waktu dengan baik atau memanage, tidak menunda pekerjaan, yaitu tugas, dan tetap berfokus pada goals akademik maupun non-akademik itu sendiri. Yang selanjutnya itu etika dalam tata tertib kampus. Nah, di sini kita ketahui bahwa setiap kampus pasti ada tata tertib itu sendiri, yaitu kita harus mentaati tata tertib kampus, menghormati dosen, dan menghargai sesama mahasiswa.
dan juga bagaimana kita beretika berpakaian yang rapi, sopan, dan nyaman dikenakan dan enak dilihat oleh dosen dan teman kita sendiri. Baik, yang selanjutnya yaitu pembahasan yang ketiga, yaitu pentingnya menerapkan etika profesi. Nah, dalam beretika profesi dapat kita membantu para profesional atau yang lebih senior daripada kita. Nah, jadi yang pertama itu membangun kepercayaan etika profesi, yaitu dapat membangun kepercayaan publik terhadap suatu profesi serta kepercayaan dan klien, kolega dan masyarakat luas. Selanjutnya yaitu ada menjaga integritas. Etika profesi membantu menjaga integritas dan reputasi profesi. Yang selanjutnya yaitu bertanggung jawab. Etika profesi mendorong para profesional untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka yang diambil setelah adanya kegiatan dari sebelum-sebelumnya. Selanjutnya yaitu melindungi kepentingan publik. Nah, kita harus pandai-pandai bagaimana kita bisa menyembunyikan etika profesi menjadi panduan untuk memberikan layanan profesional kepada masyarakat dengan memprioritaskan kepentingan dan kesejahteraan klien untuk atau pasien lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan atau memaparkan apa yang saya ketahui dalam 3 poin pembahasan yang telah saya sebutkan sebelumnya. Baik, sekian dari saya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.